kembali kita boleh ada dalam ibadah kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan surprise ya, hari ini tiba-tiba Bapak Gembala hadir di tengah kita. Tadi harusnya jadi konten tuh gitu kan. Ya, bersuka cita ya. Kalau Bapak Gembala hadir aja sukacitanya seperti itu ya, apalagi kalau Tuhan berkenan dalam kehidupan kita dan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Seberapapun kita yang hadir, percayalah saudara, kita yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Allah yang setia melakukan bagian kita yang terbaik. Amin. Ya, pagi ini saya rindu bagikan satu tema khotbah yang berjudul umat pilihan Allah. Sebelumnya saya udah setor judul ya, tema ya kepada PDP Bowo ya. Tetapi nggak tahu kenapa kayaknya tuh kayak nggak pas gitu dengan kebutuhan jemaat di tempat ini. Dan saya percaya itu tuntunan dari Tuhan. Dan saya akan sampaikan sharing bukan karena saya lebih tahu ya, tetapi saya dapatkan sesuatu pesan Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini supaya tetap setia mengiring Tuhan. Dan kita percaya ketika kita lakukan yang terbaik, Tuhan akan kerjakan bagiannya dengan cara yang ajaib. Kita adalah umat pilihan Allah, katakan amin. Umat pilihan itu apa sih? Sekelompok orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi saksinya. Kalau saudara dan saya hari ini boleh ada di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang telah dipilih. Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara ini adalah bangsa yang terpilih. Untuk kita ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Saudara dipakai untuk memberitakan Injil. Saudara dipakai untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Dimulai dari tempat ini. Kita menjadi murid dan kita akan kabarkan kabar Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sekelompok orang yang dipanggil secara khusus, kita diperlengkapi untuk kita boleh menyatakan kemuliaannya. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan dengan tujuan tertentu. Saya ambil beberapa tokoh ya. Ada Abraham, dia ini dipilih untuk menjadi bapa dari segala bangsa. Dan melalui kehidupannya, dia menjadi saluran berkat. Kita yang keturunan Abraham, sampai hari ini kita menerima berkat Abraham itu tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Kita keturunan Abraham. Kemudian Musa ini adalah seorang, kalau zaman sekarang ini disebutnya buron. Kok buron? Dia itu kan bunuh kan, waktu dia lihat bangsanya dianiaya, terus dibunuh, dia itu bunuh si pasukannya Mesir ini, kemudian dia pergi. Tetapi hidupnya ini dipakai, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang besar keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Pribadi yang memiliki background yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap pilih dan pakai dia. Kemudian siapa? Daud ini juga bukan orang yang sempurna ya. Bahkan dia ini seorang pezina. Dia ini kalau sekarang itu konspirasi ya, punya konspirasi jahat. Dia bikin suaminya Batsyeba ini mati di medan pertempuran, tetapi Tuhan pakai dia. Dia diangkat sebagai raja yang kepadanya Tuhan itu berkenan. Dan yang luar biasa, meskipun dia ini memiliki kekurangan, tetapi dia dipilih untuk memimpin Israel dan menjadi nenek moyangnya
Mesias. Luar biasa ya saudara ya. Jalan hidup yang tidak baik, tetapi kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggagalkan pilihan Allah. Kemudian Yesaya, seorang nabi besar yang diutus untuk menyampaikan pesan bahwa akan ada pribadi yang akan menyelamatkan umat manusia di dunia. Kemudian siapa lagi? Daniel. Daniel ini Tuhan pilih untuk dijadikan teladan bagaimana seorang itu setia, bagaimana seorang itu menjaga kekudusan, bagaimana seorang itu berintegritas di dalam Tuhan meskipun di tengah situasi yang genting, di tengah situasi yang gak baik, di negeri asing dan dalam pembuangan, tetapi dia tetap bisa tunjukkan integritasnya. Ada lagi Yunus, nggak ada di sini ya. Dia ini tukang sabotase. Disuruh ke kiri, dia ke kanan. Tetapi ketika dia bertobat, dia dipakai Tuhan untuk memperingatkan satu bangsa dan selamat. Jadi tahun 2026 ini kita dipilih dan ditetapkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana respon kita? Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya garis bawahi ayat ini. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Karena apa saudara? Banyak orang, firman Tuhan berkali-kali berkata apa? Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Yesus berkali-kali berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena tidak setiap orang yang punya telinga, tetapi mau meresponi panggilannya. Mendengar, tetapi tidak mau bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti kemarin ya, di Natal HUG Wonosobo, ada satu drama yang luar biasa ya, ada bakul bakso cinta segala ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ada raja mau ngawinin anaknya, kirim undangan, yang sudah dipilih diundang, gak mau datang dengan berbagai macam alasan, dikirim lagi hamba-hamba yang lain, malah dianiaya dan dibunuh sampai akhirnya yang diundang dibinasakan oleh Tuhan Yesus, oleh rajanya. Kemudian dikirim lagi, udah undang aja, cegat di perempatan-perempatan, baik yang baik yang jadi pilih, diundang datang, tapi ada satu yang pakai pakaian enggak pantas dan dibinasakan juga. Jadi sedikit sekali yang mau meresponi panggilan Tuhan itu, baik dipanggil melalui hati nuraninya, melalui panggilan Tuhan, melalui tugas-tugas di gereja, melalui hambanya yang diberikan tuntunan untuk memakai setiap kita. Tetapi sayang sekali, hanya sedikit yang merespon dengan berbagai macam alasan. Biasanya tuh apa sih? Nggak tertarik. Biasanya apa lagi? Takut. Kemarin Pak Andi udah sampaikan ya, di mana ya Pak Andi ya? MDPJ ya. Banyak orang itu takut ketika dipilih, dipakai untuk jadi saksi. Alasannya takut dikira kristenisasi gitu kan ya. Takut, tapi ternyata ketika kita sampaikan, ya itu jadi berkat. Dan ternyata malah mau didoakan ya untuk terima Yesus ya. Terus apalagi nunda, besok ajalah. Kan besok masih bisa. Iya kalau kita masih hidup sampai besok. Tapi kalau Tuhan bilang kayak kemarin nih ya, belum lama ya. Kemarin atau kemarinnya ya. Ada seorang sosialita ya, apa sih YouTuber atau apa ya, yang tiba-tiba meninggal itu loh, umur 26 tahun. Siapa yang bilang yang tahu sampai berapa kita hidup. Jadi kesempatan yang ada saat ini, mari kita pakai, responi panggilan Tuhan untuk kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan ada yang menentang. Ada yang menentang? Ada yang bilang jangan sok suci lah, sok sibuk lah, buktinya yang biasa-biasa aja juga enggak apa-apa. Saya enggak akan bahas tema tentang ini ya, karena nanti 2 jam gitu kan ya. Tetapi memang ada yang malah menentang, mencemooh, mengejek ketika melihat orang itu meresponi panggilan Tuhan. Jadi memang firman Tuhan disampaikan memang hanya sedikit, tetapi yang sedikit ketika lakukan bagiannya yang terbaik itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Dan ada maksud tujuan dari Tuhan ketika dia memilih saudara dan saya. Ada 2 hal yang saya rangkum
ketika Tuhan memilih saudara sebagai umat pilihan Allah. Yang pertama adalah kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan rencana Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tuhan menciptakan manusia itu untuk bersekutu dengan Dia, untuk mendengar tuntunannya, untuk mengerti kehendaknya. Untuk apa? Kita dipakai sebagai kawan sekerja Allah, melakukan kehendak Tuhan, mitra pekerjaan Tuhan. Selesaikan amanat agung ini bukan dengan pengetahuan, tetapi dengan kita ini mau dimuridkan. Kalau kita nggak dimuridkan, apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana? Bagaimana ketika kita ada dalam tantangan, dalam pergumulan, kita responi dengan benar, kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana ketika berkat Tuhan itu sudah dicurahkan, kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, melayani Tuhan. Kalau kita dimuridkan, kita tergabung dalam satu gereja, tertanam di gereja lokal, kita dipakai Tuhan, memulai melakukan amanat agung ini dengan kita menjadi murid. Ada satu statement ya, tadi udah dibacakan ya oleh host kita ya. Kita ini harus menjadi murid Kristus yang sejati, karena Yesus itu tidak butuh fans. Yesus itu enggak butuh follower, tetapi Dia mau murid yang sejati. Kenapa dikatakan murid yang sejati? Apa ada murid yang tidak sejati? Kemarin kalau yang tahu ya, wah tahulah, Tea tahulah. Yang menginfo Wonosobo aja Tea kan ya, yang lewat di TikTok itu loh, gitu kan ya. Bagaimana emas dipoles dengan baik, tapi kalau palsu ya tetap palsu. Enggak ada nilainya, mau sebagus apapun, dan ketahuan ya, salahnya masuk ke toko Mas Agung gitu ya. Kok malah promosi ya. Jadi ada perhiasan yang dipoles sedemikian rupa, tetapi kalau bukan emas ya tetap tidak berharga, tidak bernilai. Demikian juga ketika kita berkata tentang menjadi murid. Rajin ke gereja, rajin doa, kemudian apa lagi? Rajin melayani. Tetapi kalau tidak bersedia dimuridkan tuh artinya apa toh? Kita itu mencontoh, menteladani Yesus dalam segala, dalam karakternya, dalam tingkah lakunya, dalam hal kasihnya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kasih contoh seorang murid Yesus, circle perutamanya Yesus, murid pertamanya Yesus, Yudas Iskariot. Dia ini kurang apa? Dia setiap hari dengar loh Injil diberitakan. Dia itu lihat Injil yang hidup itu berjalan langsung di depannya. Dia itu lihat Yesus itu berkali-kali lakukan mujizatnya. Dia itu kumpul bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Tetapi kalau dia bukan murid yang sejati, akhirnya dia gadaikan Yesus. Jadi percaya saja enggak cukup. Dibutuhkan satu komitmen untuk kita ini mau dimuridkan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan kehendak kita kepada kehendaknya, untuk kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Murid sejati yang mau melakukan bagiannya tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Karena itu jangan hanya sekedar jadi fans, jangan hanya sekedar jadi follower, tetapi mari kita menjadi murid sejati yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Serahkan hati kita secara tuntas, bukan sekedar rutinitas agamawi. Kelihatannya beribadah, kelihatannya melayani, tetapi sesungguhnya hati kita bukan tertuju kepada Tuhan. Bukan sekedar believer, tetapi disciple. Bukan sekedar percaya, tetapi menjadi murid, dimuridkan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Kita serupa dan segambar dengan Dia, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau saudara? Jadi jangan cuma jadi follower ya, jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Matius 5 ayat 13 sampai 14 dan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kita memahami apa yang Tuhan mau, kita jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jangan kejar apa yang tidak dinilai oleh Tuhan, tetapi kerjakan apa yang berharga bagi Tuhan. Jangan kerjakan apa yang bukan kehendak Tuhan. Nanti kita akan capek sendiri, kita akan angkat beban palsu. Lakukan aja bagian kita, selebihnya apa yang bukan bagian kita, yang bukan bagian kita, kita serahkan kepada Tuhan dan Dia akan kerjakan melalui kehidupan saudara dan saya. Pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena Dia mau kita ini semakin serupa dengan Tuhan. Tantangan, ujian, segala macam itu akan memurnikan kehidupan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib. Dia harus salibkan kedagingannya. Karena kalau tidak, dia gak layak bagiku, kata Tuhan. Amin. Salibkan kedagingan kita, diproses pasti. Karena untuk menjadi emas yang murni, untuk menjadi murid yang sejati, segala hal yang tidak berharga, yang tidak berguna akan disingkirkan dari kehidupan kita. Jangan sampai kita rajin melayani, tetapi kita gagal jadi contoh di dalam keluarga kita. Seharian melayani di gereja, tetapi ke orang tua kita gak hormat. Orang tua minta dibantu, gak punya waktu. Ketika kita menjadi murid di sekolah, kita hanya menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar. Akhirnya apa? Gara-gara kehidupan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh jadi kena dampaknya. Tadi di mobil saya kita ngobrol ya Mike, tentang ada hamba Tuhan yang aliran apa gitu ya. Gara-gara mereka yang memang melayani bukan dengan motivasi yang baik, jadi semuanya salah. Ngomong persepuluhan jadi tendensinya hamba Tuhannya mau cari kepentingannya sendiri. Jadi jangan sampai hidup kita ini menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi terang dan garam. Kita menjadi saksi Kristus. Kita ini memahami apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang Tuhan mau, dan kita melakukan kehendak-Nya pada zaman ini. Cerminkan kasih Tuhan, cerminkan kehidupan Kristus melalui kehidupanmu. Dalam usaha, dalam pekerjaan, jaga hidupmu tetap kudus. Kemarin tuh ada yang beli emas sama saya. Nominalnya cukup lumayan dan dia itu bayarnya tunai. Karena gak keburu ngitung, jadi dia cuma ngomong gini nih, nih ya uangnya ya, ngasih tunai sama saya. Garansi, gak bakal kurang, dia bilang gitu. Dah pasti pas, dia ngomong gitu. Ya beres, tak gitu kan, dah beres. Begitu itu kan saya juga males ngitung kan ya. Besoknya saya sama Kohar ke bank setor. Lah kok uangnya sisa 3 juta. Itu beranak. Begitu dihitung bank 3 juta, saya ngomong Mbak Kohar, salah enggak kamu kok? Enggak gitu. Coba cocokin. Tapi sama bank dibalikin 3 juta gitu loh. Lah orangnya tuh udah wanti-wanti saya loh. Ini garansi loh. Pas. Salahnya siapa itu? Salahnya dia. Coba kalau kita ke bank. Udah dihitung, terus kita keluar nih. Aduh, kurang 100.000 nih. Balik. Mbak, kurang 100.000. Kira-kira dibalikin enggak? Ini yang ngomong malah orangnya loh, garansi pasti pas Ci. Ya udah gitu. Tetapi kita ini adalah umat pilihannya, amin. Kita harus jadi saksinya Tuhan,
Murid sejati harus bisa jaga integritas. Saya tahu mana yang jadi bagian saya dan yang bukan bagian saya. Saya telepon orangnya. Ini uangnya itu lebih loh. Hah? Kok iso? Nggak mungkin malah. Malah nggak mungkin, ya wis kantongi gitu kan. Loh piye sih? Gini. Kalau ikhlas ya tak pek gitu. Tapi kalau enggak ikhlas aku mau berkat katut itu saya enggak mau. Tidak ada resep berkat katut bagi murid sejati gitu kan ya. Jadi akhirnya setelah agak apa yo toh gitu, pokoknya tak balikin gitu aja. Banyak kesempatan sebetulnya kalau seperti itu saya salah enggak sih? Enggak kan ya? Saya enggak nyuri ya. Tetapi Tuhan ajar saya lebih dalam lagi. Bagaimana ketika tidak ada yang tahu, kita tetap jaga integritas karena Tuhan itu tahu hati kita. Jadi garam dan saksi dimanapun kita berada. Dalam usaha pekerjaan jangan cuma di gereja. Kalau di gereja gini kan semuanya rapi-rapi ya. Wah tertib-tertib gitu kan ya. Ada yang nyatet juga kayak saya tukang nyatet gitu kan ya. Tetapi yang terlebih penting yang dicatat itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan Tuhan memilih kita adalah untuk kita ini menyembah dan melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Saudara dan saya ini dipilih Tuhan bukan berdasarkan skill, bukan berdasarkan kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu jangan lagi-lagi kita ngomong, beruntung loh aku masih ada di tempat ini, kan paling enggak ada yang bantu. Jangan ada seorang pun yang merasa berjasa kepada Tuhan. Malah kita bisa ngomong, betapa beruntungnya aku ketika sampai hari ini Tuhan itu masih mau pakai hidupku untuk melayani di tempat ini. Amin. Yuk katakan kanan kiri. Yang masih ada di HOG Semarang ini adalah orang pilihan Tuhan yang dipakai untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Tetap setia saudara, layani bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang melayakkan dan memampukan saudara dan saya. Ketika kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan, bagi Tuhan perkara yang kecil untuk melipat gandakan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pengerja-pengerja nanti akan Tuhan kirimkan Pak PDP. Jadi kerutan di sini jangan semakin dalam ya. Bersukacita. Justru ketika jemaatnya belum begitu banyak, ayo perkuat, semakin berakal di dalam Tuhan, semakin kenali kehendaknya, semakin menyala-nyala dan bersemangat. Dan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Karena ketika nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, Tuhan sendiri yang akan mengirimkan banyak jiwa untuk jemaat Tuhan di HOG Semarang ini. Amin. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan, yang akan sanggup menutup pintu yang sudah Tuhan buka bagi gereja Tuhan di tempat ini. Jadi tetap semangat, tetap kuat. Tadi waktu kita doa persiapan itu ya, nggak tahu kenapa kalau tadi itu kok bisa kayak ini Pak Andi, kayak SB. Jadi tadi itu sebetulnya bukan doa persiapan PIR tapi SB ya. Kayak kita itu lagi menara doa gitu, ada rasa haru gitu. Saya ngerasa tuh Tuhan tuh mengasihi gitu loh. Jemaat pengerja yang ada di tempat ini begitu spesial, unik ya. Kalau lihat perjalanannya itu juga kita Wonosobo juga pernah mengalami, dan kalau saat ini HOG Semarang juga diberikan kesempatan untuk mengalami berpindah-pindah. Persiapkan diri kita. Kalau kita tetap kuat, kita tetap setia lakukan yang terbaik, pasti kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat akan dinyatakan di tempat ini. Pasti akan ada tantangannya ketika menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi jangan sungut. Tidak akan ada progres jika dalam proses kita terlalu banyak protes. Jadi ketahui bahwa ujian itu akan membentuk karaktermu. Engkau akan siap. Loh nanti jiwa-jiwa yang datang itu pasti macam-macam loh. Karena gereja Tuhan itu kan bengkel kan. Kalau kita nggak kuat, kita nggak siap dulu,
Nanti kalau ada yang aneh-aneh, kita malah yang keluar gitu. Gara-gara orang itu datang aku keluar aja gitu, malah kualik gitu kan ya. Jadi kita yang sudah dipersiapkan karakternya akan siap menerima jiwa. Kita mengerti bahwa ujian itu untuk apa? Untuk membuat kita, iman kita tuh penuh. Kita bersandar kepada Tuhan, bukan andalkan fasilitas, bukan andalkan siapa-siapa, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan. Ini pekerjaanmu Tuhan, bekerjalah. Dan pakai aku ini bukan siapa-siapa, aku gak punya apa-apa, aku hanya punya hati yang mengasihi Tuhan. Imanmu semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, kita semakin dekat sama Tuhan, ya enggak? Ketika proses itu, ujian itu diberikan, kita makin dekat gak sama Tuhan? Tuhan gitu kan ya, lo boleh gak sih datang dengan nangis? Boleh. Tuhan, piye karepe Tuhan gitu kan ya, ini bagaimana Tuhan, gak apa-apa. Dengan jujur kita akui, aku gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Bekerjalah, dan bagian kita adalah kita tetap setia. Jangan menyerah, jangan patah hati. Ayo tetap semangat untuk kita lakukan bagian kita. Kita andalkan Dia, dan Tuhan mau dalam segala perkara kita belajar bersyukur masih sedikit. Jadi kita bisa terus bangun fondasi, kita terus naikkan pujian penyembahan, kita dibangun karakternya, iman kita diajar untuk tetap rendah hati, percaya kepada Tuhan, tahu bahwa siapa yang harus kita andalkan. Tidak ada siapa-siapa kan sekarang yang bisa kita andalkan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan kan. Tetapi sampai hari ini kita bisa melihat HOG Semarang bisa tetap berjalan. Itu semua bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena itu enggak boleh banyak protes ketika diproses, dan kita akan mengalami progres. Ayo bundet enggak? Mau progres? Kalau diproses jangan protes. Amin. Dan ujian apa saja yang harus dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan? Ini agak lama juga ya. Tadi Pak Ibu Gembala juga bilang gitu waktu di Wonosobo kan ya. Nanti agak lama enggak apa-apa ya. Kan Ibu Gembala kalau khotbah kayak dosen. Nah, saya juga mau ikut-ikutan, kan saya anaknya kan. Agak lama nggak apa-apa ya, kan saya jauh-jauh nih dari Wonosobo. Jadi ada 4 ujian yang akan dihadapi oleh umat pilihan Tuhan. Yang pertama, ujian keberanian dan ujian kesungguhan. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berani enggak saudara? Tantangan ke depan ini makin dahsyat, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan lebih daripada pemenang. Yang penting bagianmu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keberanian. Karena gini loh, kalau di tengah hal-hal yang enggak baik, kita itu akan kelihatan aneh. Orang kok liane lagi lakukan happy-happy, mungkin kita malah datang doa. Kadang-kadang saya juga sama teman-teman, Lin kamu itu loh awan kerja gitu kan, siang ada doa. Jadi di gereja sih kegiatannya seminggu berapa kali gitu. Saya tuh sok ditanya sama temen gitu kan. Ya tapi gimana gitu ya. Bersyukurlah kalau kita itu nyaman ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Tadi Pak Gembala juga bilang kan, kadang-kadang orang itu belum ngerti ya, nyaman ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita ngerti, di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan yang baru, dapat hikmat yang baru. Saya tuh mengalami hal yang dahsyat, keberanian untuk melangkah, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam usaha pekerjaan itu ya, ketika berdiam diri, entah ketika lagi SB, ketika saya lagi sharing di kul, tiba-tiba saya tuh celeng gitu dapat sesuatu. Terus nanti ngomong sama kohar-kohar sampai aduh kamu ini gitu kan ya. Ya itu hikmat dari Tuhan. Saya dapatkan ketika ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita udah nyaman, diajak kumpul sama yang lain ya memang nggak tahu kenapa ya memang males. Kalau saya kebalik dengan yang tadi, ada teman saya diajak rumah doa, diajak SB, dia lebih beratin diundang orang. Tetapi kalau saya lebih baik saya permisi nggak ikut dengan alasan saya SB gitu kan ya. Kalau orang kan nggak SB alasannya diundang orang. Kalau saya diundang orang alasannya saya lagi ada
SB, wah seneng banget saya bisa menghindari gitu. Jadi bukan pelarian ya Pak Andi. Jadi memang ya lebih enak ikut SB gitu daripada wang gitu. Aduh saya tuh hari-hari nggak SB aja, saya kalau diundang saya mending tidur di rumah beristirahat atau bermain kucing gitu kan ya. Jadi ayo kita berani beritakan Injil. Kalau di toko saya tuh selalu bangga-banggakan. Kayak kemarin waktu kejadian saya cuman bilang gini, kan saya kena loh. Dan nilainya nggak kecil, lumayan gede gitu kan. Saya ngomong kok, waktu saya datang masnya palsu ya mesti lemes ya, keluar uang segitu banyak. Saya katakan enggak apa-apa ya Pak Andi ya, nominalnya biar agak dramatis gitu loh. Nah, satu kalung tuh saya kena 19 juta, banyak pas sedikit. Bisa buat kontrak berapa lama ya Mas Bowo? Jadi hilang ya, saya ya lemes lah, tapi saya jalan, lihat pegawai saya lemes kok saya malah kuat. Harusnya kan saya dikuatkan oleh pegawai saya karena saya habis kehilangan, malah saya tuh kuatin. Udah nggak apa-apa, ini namanya ya pelajaran supaya kita itu hati-hati ke depannya. Malah mereka ngomong, aku nggak ikhlas sih, nggak ikhlas aja, nggak apa-apa, ini pelajaran buat kita hati-hati. Nggak bisa Ci, terus saya ngomong gini, tahu ndak, kamu kan tahu kan, semua yang ada di tempat ini tuh punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Jadi dia tahu siapa pemilik hidup saya. Mereka tahu siapa pemilik usaha dan pekerjaan saya. Dan puji Tuhan mereka yang ikut saya sampai hari ini. Itu kalau ada barang jatuh aja juga dikembalikan. Karena mereka takut. Enggak apa-apa dimulai dari rasa takut. Mereka takut kalau sampai ganggu apa yang punyanya Tuhan Yesus. Dia ikut jaga dan puji Tuhan mereka itu ikut saya. Dan ya enggak apa-apa. Kadang nyanyi-nyanyi lagu gitu kan. Saya kalau dikirimi lagu, apalagi kalau yang The Power of Mephet gitu kan, lagunya tak suwetel berulang-ulang gitu kan ya di toko kan ya. Nyanyi-nyanyi, mereka bisa ikut nyanyi, ya biarin aja nyanyi dulu gitu kan ya. Semuanya itu kan nggak instan, perlu proses, perlu waktu gitu. Yang penting lakukan aja, setel aja dengan pede. Kadang ada pelanggan kohar kan juga suka setel tuh lagu, jangan yang Inggris gitu kan ya. Inggris tuh biar kau bawa aja gitu kan ya. Lagunya yang Indonesia dulu supaya mereka ngerti artinya. Karena saya percaya kok lagu yang di setel, apalagi kalau lagu itu sumbernya dari firman Tuhan, firman yang ditabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kayak kemarin ada satu pegawai saya yang kadang di toko kadang di rumah, dia bilang, yo Ci, nek taji iki kok koyone ki ra tau ono masalah lah, kamu taunya aku ada masalah enggak? Yo oke ya Ci, tapi kayak kok biasa-biasa aja. Ya karena bukan karena kekuatanku lah, Tuhanmu karo Tuhanku beda, saya bilangnya gitu. Tuhanmu sama Tuhanku beda, makanya kamu lihat aku kayak enggak ada masalah, padahal kamu tahu sendiri kan banyak masalah. Wakeh Ci gitu. Dan puji Tuhan yang 19 juta itu sudah kembali Bu Ririn. Dengan cara yang ajaib, tidak berkurang. Yang kehilangan lainnya belum ada yang kembali. Tetapi yang punya saya kembali utuh, dikembalikan dengan sukarela, dengan senyum di depan toko saya dikembalikan. Padahal yang ngambil lagi di penjara, keluarganya yang kembalikan. Jadi Tuhan yang akan bela. Jadi jangan ragu untuk bayar harga ketika engkau melayani Tuhan. Entah itu waktumu, entah itu hartamu, enggak usah hitung-hitungan lah sama Tuhan. Karena seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ketika kita memberikan, sebetulnya bukan memberikan ya, tetapi kita mengembalikannya untuk Tuhan. Lakukan dengan sukacita. Sadari hidup ini semua yang ada itu bukan milik kita. Bagian kita itu adalah mengelola, melakukan yang terbaik, dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan egois lagi, peduli dengan pekerjaan Tuhan lebih dan lebih lagi. Gak usah ngandel-ngandelin orang lain, tetapi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bukan Tuhan, ini aku, utuslah dia ya, tetapi utus aku, pakai aku lebih dan lebih lagi. Kemudian yang kedua, ujian ketaatan dan kesetiaan ini giginya sudah mulai maju Pak Andi, sudah lebih cepat. Ujian ketaatan dan ujian kesetiaan. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbicara soal kekudusan itu bukan cuman menjauhkan diri dari kehidupan yang penuh dosa, tetapi ketika engkau enggak setia, ketika engkau enggak taat lakukan perintah Tuhan, engkau sudah tidak kudus. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kan, yang penting kan aku enggak bunuh orang, enggak mencuri, enggak melakukan yang cemar. Tapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, engkau enggak taat.
ketika engkau terima tantangan, mengalami proses, kau berhenti di tengah jalan, engkau sudah tidak lulus dalam ujian ketaatan dan kesetiaan ini. Mau jadi pribadi yang tetap taat dan setia? 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi persembahkan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan, bukan sekedar kata-kata, tetapi diwujudkan dalam ketaatan kita. Tuntunan demi tuntunan Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya. Mari kita belajar melakukannya. Jadi firman itu jangan cuma dibaca, diapalin, tertanam dalam hati, tetapi tetap harus kita wujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Jangan takut, Tuhan menyertai setiap kita. Dan mari kita wujudkan dalam kesetiaan kehidupan kita. Percuma kita mulai dengan luar biasa kalau kita nggak sampai garis akhir. Mari kita isi kehidupan kita dengan lakukan kebenaran, tetap hidup dalam integritas, dan kita tetap setia lakukan bagian kita apapun tantangannya. Kemudian yang ketiga, ujian ketulusan. Apa motivasi kita hari-hari ini ketika kita ikut Tuhan? Kan ikut Tuhan itu katanya diberkati Tuhan ya. Kalau ikut Tuhan tuh pasti diberkati, pasti. Tetapi ingat, ada prosesnya. Tuhan akan uji supaya apa? Motivasi hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Gak ada lagi hal-hal yang tersembunyi. Siap melayani tanpa nama. Banyak hari-hari ini orang itu mau diakui. Misalkan lagi itu ya, saya sok geli. Tahu enggak, Cik, itu tadi itu kan gara-gara aku gitu. Kita tuh kan sering gitu ya. Ingin diakui jasanya, ingin diakui sumbangsihnya, terutama kalau lagi rapat tuh saya sok geli. Tapi ya udahlah, dari hal-hal itu saya tuh belajar, oh iya ya, ini yang namanya cari validasi ya. Nggak boleh seperti itu, bukan menghakimi, tetapi kita belajar dari setiap. Justru itulah fungsi manfaat dari kita melayani itu kita ditunjukkan, oh ada yang masih belum dewasa, masih suka tantrum ketika hadapi proses, oh aku nggak boleh seperti itu, aku harus belajar. Bisa serta-merta enggak, semuanya berproses, bertumbuh, dan kita tiba-tiba melihat, ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Motivasi kita, hati kita sungguh-sungguh fokus hanya untuk melayani Tuhan. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kalau kita melayani, kita yang dipuji, kita sudah gagal. Tetapi ketika kita melayani dan orang bisa bilang, luar biasa ya, gereja Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Meskipun kecil, tetapi pribadinya itu jadi kekuatan. Ketika kita mengalami proses, orang bisa melihat kita itu berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kemudian yang terakhir, ujian bagi orang pilihan Tuhan itu adalah ujian ketekunan. Tetap semangat ya Pak Yahya, meskipun lelah. Tetap semangat Bu Ririn. Ini yang kelihatan memang baru segini Bu Ririn, tetapi yang akan dikirim oleh malaikat di surga itu akan banyak jiwa-jiwa. Ya, yang penting jangan menyerah, tetap setia. Karena kesetiaan itu hanya bisa diuji oleh waktu. Kita nggak bisa, aku setia kok melayani Tuhan kok, buktinya aku ada sampai hari ini. Bukan hanya hari ini, tetapi sampai Tuhan berkata, sudah selesai. Mari tetap tekun. Apapun masalahnya, apapun gesekannya, mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak setia, maka sia-sialah apa yang sudah kita kerjakan hari-hari ini. Bagaimana kita bisa tetap tekun? Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
kita hidup tidak menuruti keinginan daging lagi, tetapi kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mau apa, kita lakukan. Dan yang terpenting kita harus ingat, ujung-ujungnya dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita itu harus cari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap tekun? Mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kemarin Pak Niko dalam NDPJ sudah kasih 5 metode peace. Saya enggak apal komplitnya, tapi saya hanya tangkep intisarinya aja. Beritakan Injil, kemudian kita diperlengkapi supaya kita bisa melayani, kita bisa bertumbuh. Kemudian apa lagi? Kita peduli sama orang-orang yang menderita, kita melayani. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita harus tetap berdoa, terus-menerus berdoa. Kalau kita itu meninggalkan kehidupan doa, kita akan kehilangan kekuatan kita. Karena kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Dan yang terakhir itu apa? Dirikan gereja. Jangan putus asa. Kita sudah lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita sudah mendirikan gereja ya Pak Andi di tempat ini ya. Meskipun kecil tapi akan jadi dampak yang luar biasa. Kalau diisi oleh murid sejati. Jadi terus berjaga-jaga dalam dan berdoa, karena akan terus banyak tantangan. Si jahat gak akan biarkan pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan lancar. Dia akan coba halang-halangi. Diberikan halah, di sini sepi loh, gitu kan ya. Halah, di sini gak ada sekolah minggunya loh. Akan ditunjukkan terus kekurangan gereja itu kepada kita. Tetapi kita harus komitmen, kita harus tetap setia. Panggilan Tuhan itu adalah anugerah, tetapi menjalankannya dengan setia adalah tanggung jawab kita. Amin. Siapa yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Jadi pribadi yang dapat dipercaya. Tugas dan pelayanan kita bukan hanya tentang kehormatan, tetapi berbicara tentang komitmen. Kita kan sering ngomong kan, wah terhormat loh dapat melayani. Tetapi kita punya komitmen enggak untuk kita menyelesaikan sampai garis akhir. Hidup ini sementara, saudara. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan apakah kita akan sampai kepada kekekalan. Aduh, Pak Andi ini loh, kekekalan. Jadi apa yang kita kerjakan akan tentukan hari depan kita. Apakah bersama Tuhan ataukah bersama yang lain. Mau bersama Tuhan? Mau dipakai Tuhan lebih lagi? Kesempatan gak datang 2 kali. Jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena pengorbanan Tuhan. Tuhan sudah lakukan bagiannya dengan setia, dengan tuntas, bayar harga yang sangat luar biasa. Saudara, orang yang dipilih dan ditetapkan menjadi umat pilihannya, mari kita kerjakan bagian kita yang terbaik. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari Minggu ini. Saya berdoa bisa menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan tetap semangat, jangan menyerah. Amin.